Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 89, 90, dan 91. Pada tema 1 kelas 6. Nah, adik-adik mohon maaf untuk beberapa hari ini kita tidak sempat upload untuk yang kelas 6 karena terlalu banyak kesibukan baik di sekolah, di rumah, dan saat malam hari juga banyak sekali kesibukan saya sendiri ya. Baik, langsung saja kita ke halaman 89. Kita baca secara bersama-sama. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Baik, seperti ini di halaman 89 kita langsung saja isi perkembangbiakan hewan. Di yang atas kita tulis dengan perkembangbiakan ovivar bertelur, ovivivar beranak, ovovivivar bertelur dan beranak. Untuk ovivar kita sudah berikan contohnya di sini dan gambarnya, kemudian vivivar kita juga sudah memberikan contoh gambarnya, dan ovovivivar kita sudah memberikan contoh gambarnya di sini. Nah, di ovivar itu ada ikan, kemudian ada buaya, ada juga di sini ayam, kura-kura, dan elang. Kemudian di vivar ada sapi, ada kucing, ada ikan apa namanya ya? Paus ya. Kemudian ada kuda. Di ovovivivar ada ular, kemudian bunglon, kemudian ada ikan di sini ada ikan hiu ya. Baik, kita jawab di halaman 89 tadi kita akan jelaskan ya mengenai peta pikiran yang telah kita buat di atas tadi. Penjelasan peta pikiran perkembangbiakan hewan. Karena kita tidak memungkinkan untuk menuliskan semuanya pada peta pikiran tadi, nah maka di sini kita berikan penjelasannya. Hewan ovivar berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas, induk mengerami telur hingga menetas. Telur berada di luar tubuh induknya. Contoh hewan ovivar adalah ayam, angsa, bebek, burung, ikan, katak, penyu, capung, cicak, kadal, lebah, dan lain-lain. Berikutnya, hewan vivivar berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan vivivar adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivivar adalah rambut. Hewan-hewan vivivar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh hewan vivivar yaitu monyet, sapi, kuda, gajah, kucing, ikan paus, kambing, singa, harimau, tikus, jerapah, dan lain-lain. Berikutnya ada hewan ovovivivar. Berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Ciri-ciri hewan ovovivivar adalah membentuk calon individu baru secara generatif. Calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induk. Makanan diperoleh dari telur, tetapi tetap berkembang dalam induknya. Pembuahan terjadi di dalam atau internal, tidak mempunyai rahim, tidak menyusui, tidak mengasuh calon individu baru. Contoh hewan ovovivivar adalah ikan, ikan pari, ikan hiu, bunglon, iguana, kuda laut, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menjawab di halaman 90. Kita baca dulu, ayo menulis. Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan seksama teks yang dibacakan, gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Nah, untuk diagram ini kamu akan menuliskan paragraf 1 dan paragraf 2, ya. Jawabannya itu kamu sesuaikan dengan jawaban gurumu. Oke, saya tuliskan ya. Pada lembar ini, jawaban kamu disesuaikan
dengan teks yang dibaca oleh gurumu. Baik, kita akan melanjutkan jawabannya di halaman 59. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Baik, kita jawab. Yang pertama adalah jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Jawabannya tidak ada. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Menjaga keberadaannya agar tidak punah serta melestarikannya. Sekarang masih di halaman 91 tentang kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Bagaimana kamu tahu? Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Baik, kita jawab, ada. Saya tahu karena sering membaca dan melihat lingkungan sekitar. Baik, adik-adik, itu saja kunci jawaban dan pembahasan yang kita berikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.